Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para ulama, tuan guru, ustazah, jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita insyaallah akan membahaskan tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada tahun Amul Huzni, tahun kesedihan, yakni meninggalnya Abi Thalib dan meninggalnya Sayyidatina Khadijah. Wahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaih wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam fikih sirah tulisan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah dituliskan, waqad kanat Khadijatu radhiyallahu anha kama qala Ibnu Syam waziru sidqin 'alal Islam yashku ar-rasulu ilaiha wa yajidu 'indaha unsahu wa salwahu. Amma Abu Talibin faqad kana 'adwadan wa hirzan fi amrihi wa kana nasiran lahu 'ala qaumihi. Tuan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya sudah pun kita membahaskan tentang siapa itu Abi Thalib, perannya yang sangat luar biasa, jasanya yang sangat tak tergantikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada di tahun 10 kenabian, 10 selepas Rasulullah menjadi nabi, dengan berbagai rintangan, siksaan, hinaan yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, Nabi kehilangan pamannya, itu sudah selesai. Kehilangan istrinya Siti Khadijah. Di dalam tulisannya Sayyid Muhammad Ibni Alawi Al-Maliki dalam kitab Al-Bushra fi Manaqibi Sayyidatina Al-Kubra, Khadijah Al-Kubra, Siti Khadijah ini perempuan yang sangat luar biasa, bukan hanya cantik tapi pandai. Kepandaian Siti Khadijah inilah yang menghantarkan Siti Khadijah menjadi istrinya Rasulullah. Dan memang cita-citanya Siti Khadijah ialah menjadi istri Nabi akhir zaman. Kenapa Siti Khadijah itu boleh tahu itu Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir? Karena Siti Khadijah hafal, faham kitab Injil, kitab Taurat. Boleh disimpulkan orang-orang yang mengikuti, yang mudah terbuka hatinya untuk mengikuti Rasulullah karena dia memahami kitab Injil dan kitab Taurat, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada situ. Tapi selepas tahun ini, tahun ke-10 kenabian, Khadijah meninggal dunia. Pamannya Abi Thalib yang selalu melindunginya meninggal dunia. Jadi orang kafir Quraisy tak akan berani mensakiti Rasulullah selama ada pamannya Rasulullah. Walaupun pamannya Rasulullah itu bukanlah orang yang sangat kaya,
tapi dia punya kedudukan tinggi di Quraisy sebelum pamannya meninggal. Selepas pamannya meninggal, orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, orang-orang kafir ini berani menyiksa Rasulullah, menyiksa Rasulullah, menghalangi dakwanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah Siti Khadijah meninggal, Abi Thalib meninggal, Rasulullah mengajak orang-orang, mereka menutup hati, menutup pintu, tak nak mendengarkan apa yang dicakapkan Rasulullah. Kenapa? Karena pamannya sudah meninggal. Dia tidak lagi dihormati, Rasulullah tidak lagi dihormati. Di kota Makkah, kemana Rasulullah pergi, orang menolak, menghalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dihalau berterusan, akhirnya Rasulullah pindahlah ke Thaif, yang nanti kita insya Allah pada malam hari ini kita bahaskan. Cuman sebelum membahas Thaif, kita mengambil ibrah, pelajaran, hikmah daripada meninggalnya Abi Thalib dan Siti Khadijah. Taromal hikmatu fi ayyata'ajjala qada'ullahi ta'ala fi istilabi Abi Thalibin minal hayah qabla an yashtadda sa'idul muslimina fi Makkah wa yatakawwanu lahum syai'un minal min'ah. Wa ma'lumun annahu qad kana yahmi ar-rasula qadral imkan min kathirin minal masaibi wasyada'idi. Wa mal hikmatu fi ayata'ajjala al-qada bi istilabi zaujatihi Khadijah radhiyallahu anha. Tuan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah meninggalnya Abi Thalib padahal Islam belum berjaya dekat Makkah? Islam belum diterima di kota Makkah, tapi pelindungnya yaitu Siti Khadijah meninggal, Abi Thalib meninggal. Apa hikmahnya? Kata Syekh Said Ramadan Al-Buti mengatakan ada dua hikmah yang boleh kita petik, boleh kita ambil daripada meninggalnya dua sosok penting yang melindungi dakwah Rasulullah. Awalahuma anal hamiyata wal ainayata wan nasru innama ya'ti kullu dzalika minallahi azza wa jalla. Hikmah yang pertama, Allah nak bagi tahu kepada kita semua bahwa pertolongan itu hanya Allah yang punya. Pertolongan Allah hanya Allah yang punya. Kalaulah pertolongan itu muncul datangnya daripada Siti Khadijah dan Abi Thalib, maka nantinya akan ada tohmah, dugaan bahwa kenapa Rasulullah berjaya menyebarkan agama Islam dekat Makkah, sebab ada jasa daripada Siti Khadijah dan Abi Thalib. Maka dihilangkanlah peran Siti Khadijah dan Abi Thalib. Kenapa? Untuk membagi tahu bahwasanya perlindungan, pertolongan itu hanya daripada Allah, bukan daripada makhluk. Walaqad ta'ahadallahu ayyasima rasulahu minal musyrikin wal a'da fasawa'un kana samatam min man yahmihi minan nasi aw lam yakun fahuwa ma'sumun minan nas. Allah nak tegaskan kepada kita, Allah itu menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada orang-orang musyrik, daripada musuh-musuhnya, sama ada orang yang melindunginya ataupun tidak. Tak kisah nanti Rasulullah itu dilindungi oleh siapapun ataupun tak ada yang melindungi, tetap Allah akan menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua,
Laisa ma'nal ismah minan nasi alla yara minhum idaan aw adaban aw ittihadan. Min ma'nal ismah allati ta'ahada biha Allahu azza wa jalla biqaulihi wallahu ya'simuka minan nas al-ismah minal qatl. Yang kedua, Allah telah berjanji untuk menjaga Rasulullah. Makna Allah berjanji menjaga Rasulullah bukan bermakna Allah menjaga nabinya daripada disakiti, daripada difitnah, tidak. Tapi Allah nak berjanji bahwa nabinya itu tidak akan pernah boleh dibunuh. Itu maksud makna ismah. Jadi Rasulullah akan mengalami cobaan, disiksa, dihina, direndahkan, disakiti oleh orang-orang musyrik. Itu adalah sunnatullah. Kenapa? Kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti di tulisan berikutnya mengatakan, ini nak bagi tunjuk kepada orang-orang yang nak berdakwah di jalan Allah. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di jalan Allah tanpa ada sebarang gangguan, tanpa ada pahlawan, dipulauan ataupun diasingkan, tanpa ada sakit daripada musuh, tanpa ada rintangan, maka orang-orang yang berdakwah di jalan Allah nakkan macam itu. Nak berdakwah itu tidak ada rintangan. Ini payah, tuan-tuan, payah. Ini Rasulullah berdakwah, kita flashback ke belakang. Sahabatnya ada yang dibunuh, disiksa, dibakar, dipotong tangannya. Bahkan ada sumanya itu sudahlah disiksa, sudah perempuan, sudah itu disiksa, dimasuki oleh lembing, dimasukkan daripada minta maaf, daripada kemaluannya sampai tembus ke sini. Itu jahatnya mereka. Rasulullah dibaling batu, ditaburi debu, diletakkan kotoran unta. Itu semua nak bagi tunjuk kepada orang-orang yang berdakwah di jalan Islam, jangan nak selesa. Apapun rintangannya hadapi. Macam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam macam ini. Kalau Rasulullah hidupnya selesa, maka umatnya pun nak selesa. Tak nak dakwah itu payah-payah. Itulah tuan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hikmah itu boleh kita ringkaskan menjadi pertolongan itu tidak daripada manusia, tetapi daripada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan diri kita sepenuhnya, kita jalankan saja apa yang diperintahkan Allah. Istaqim kama umirta. Istiqomahlah apa seperti mana yang telah engkau ini diperintahkan. Kemudian jangan nak selesa tanpa ada rintangan, tanpa ada cobaan. Itu adalah sunnatullah yang mesti dilalui oleh orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Berdakwah di jalan Allah tak kisah mana-mana. Seorang ayah, orang tua mendidik anaknya itu berdakwah di jalan Allah, pasti ada rintangan. Seorang guru mendidik anak murid pasti ada rintangan. Pentadbiran kerajaan menguruskan agama ini supaya berkembang, itu pun juga berjalan di agama Allah, pasti ada rintangan. Baik tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita akan berpindah ke tajuk yang berikutnya, yaitu hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Bismillahirrahmanirrahim. Hijratul Rasul ila Taif. Hijrahnya Rasul kepada tanah Taif. Walamma nalat Quraisyum minan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma wasafnahu minal ada. Ketika orang-orang Quraisy
mendapatkan apa yang mereka inginkan daripada mensakiti Rasulullah, yang sebelum Abi Thalib meninggal mereka tak mampu nak dapatkan. Nak membunuh Rasulullah tak boleh, mensakiti Rasulullah tak mampu. Nah, sekarang Abi Thalib sudah meninggal, maka ini kesempatan orang-orang Quraisy nak menghancurkan Nabi Muhammad SAW. Ada keterangan sedikit yang tertinggal. Kenapa Siti Khadijah dan Abi Thalib itu meninggal? Tak lama selepas pemalawan, ketika mereka dipalaukan selama 3 tahun. Sebab mereka meninggal diantaranya adalah dipalau selama 3 tahun tanpa makan, tanpa minum, sehingga mereka makan makanan daun-daun kering, daun-daun yang dia ada pokok-pokok. Macam tuan-puan boleh lihat dekat berita kabar orang-orang Palestina, saudara-saudara kita di Palestina itu, sehingga tak ada makanan, makan rumput dan seterusnya. Nah, itu dialami oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya. Makanya mereka ini kuat-kuat. Rasulullah pun telah mengalaminya. Kalau Rasulullah hidupnya nikmat macam Nabi Sulaiman, macam Nabi Daud, umatnya itu nanti tak punya contoh, tak punya misal. Jadi orang-orang Quraisy ini sudah merasa di atas angin, merasa menang, boleh mensakiti Rasulullah dengan selesa. Ketika itulah kharaja ila Thaif yaltamisu an-nusrata min Saqifin. Rasulullah karena di kemana-mana pintu tertutup, dihalau, tidak boleh berdakwah, tidak ada yang mau mendengarkan ucapan Rasulullah, tak ada yang mau menerima dakwanya Rasul di seluruh kota Makkah. Tak ada yang nak. Nah, jadi tuan-puan, dikatakan tahun kesedihan bukan semata meninggalnya 2 orang ini, bukan. Tapi Rasulullah mengatakan tahun itu tahun kesedihan dikarenakan tahun itu dakwah Rasulullah tidak ada yang menerima langsung. Kemana kaki Rasulullah melangkah ditolak. Di seluruh kota Makkah ditolak. Itu maka dinamakan tahun kesedihan. Kesedihannya Rasulullah bukan karena orang yang dicintai meninggal, tapi dakwah Islamnya tidak berjaya. Itulah mentalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mentalitinya Rasulullah bukan orang yang dikasih meninggal, tapi Islam tidak diterima di kota Makkah. Karena tidak diterima, akhirnya pergi ke Thaif. Thaif ini tuan-puan jiran dengan kota Makkah. Posisinya jiran. Makkah itu dekat bawah, Thaif dekat atas. Perjalanan kalau daripada Makkah ke Thaif memakan masa 2 hari kalau menggunakan unta. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan ke sana bukan menggunakan unta ataupun kuda, tapi jalan kaki. 2 hari kalau jalan kaki, ya wallahu alam bisawab berapa hari. Pun juga jalannya bukan macam tar kita, bukan. Kenapa jalan kaki? Supaya orang-orang kafir menyangka Rasulullah tidak keluar daripada kota Makkah. Kalau Rasulullah masih dalam kota Makkah, bila-bila masa nak bunuh senang. Oh, Rasulullah datang ke sana, pergi ke sana dengan Zaid bin Harisah. Berjalan kaki, oh tak jauh. Nanti bila-bila masa boleh dibunuh. Pergi ke Thaif untuk 2 misi, yaitu menyebarkan dakwah, yang kedua berlindung. 2 misi. Tapi kata Rasulullah, misi yang utama adalah menyebarkan Islam, bukan perlindungan. Jadi Thaif dekat bagian atas, kemudian Makkah itu bagian bawah. Makanya ketika perang nanti, masa perang Rasulullah memerangi Thaif, Thaif ini punya benteng
yang susah dikalahkan karena mereka letaknya di atas, maka di bawah. Jadi kalau memanah, membaling lembing itu sangat laju. Sedangkan panah kalau mengarah ke atas tak boleh laju. Dan Taif dengan Makkah ini punya hubungan erat, punya persaudaraan. Kenapa punya persaudaraan? Karena mereka ini punya satu keturunan. Kalau daripada jalur kenabian antara orang yang membangun Taif dengan yang membangun Makkah sama-sama berasal daripada Nabi Ismail. Taif ini tuan-tuan negara yang subur, sangat subur, berbeda dengan Makkah. Makkah negara yang tandus, tak boleh dibuat tanam apa-apa kecuali kurma. Taif negara yang subur, berasal daripada keturunan yang sama, yaitu Nabi Ismail. Di Taif, saya baca dekat Surudul Zulam, di kitab Surudul Zulam mengatakan Taif dengan Makkah ini dipanggil kota Tuhan, karena dua kota ini di semenanjung Makkah kota besar. Kota besar yang punya daya tarik orang-orang suka dengan dua kota ini. Sama-sama kota Tuhan. Makkah itu kota Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya Lata. Karena sudah dipengaruhi oleh budaya jahiliyah. Sebenarnya Tuhannya ada banyak, tapi Lata yang nomor pertama. Di Taif juga sama, Tuhannya Lata. Cuman Lata itu dibuatkan patung yang besar, yang megah, diletakkan di tengah kuil yang besar juga yang megah. Jadi orang-orang tertarik mengunjungi dua kota ini karena ada kuil yang megah di Taif dan juga ada Ka'bah untuk berhaji. Karena walaupun mereka bersaudara tuan-puan, mereka ini satu jalur, bahkan moyangnya bukan hanya Nabi, moyangnya itu kalau tak silap bersambung kepada Qusay, masih satu jalur dengan Rasulullah, masih punya kaitan nasab, bersaudara. Karakter orang Taif ini nakkan orang-orang datang supaya ekonomi dia makin maju. Makanya orang Taif ini iri hasut ke kota Makkah, karena secantik-cantiknya kota Taif. Taif ini kan subur. Ketika musim panas, kalau kita datang ke Taif pada masa itu sangat selesa. Buah-buahan banyak. Kalau kita masuk dekat semenanjung Arab itu panas, dekat Taif itu sejuk. Buah-buahan banyak, macam dekat taman-taman cantik, penuh bunga. Buah ada, bunga pun ada. Tapi secantik-cantiknya kota Taif masih kalah dengan kota Makkah yang gersang tak ada apa-apa. Sebab apa? Sebab di situ ada Ka'bah. Jadi lebih menarik Ka'bah berbanding dengan Taif. Sehingga kadang-kadang penghulunya Taif nakkan Makkah ini jadi milik dia. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa memilih Taif untuk hijrah, tidak negara lain, tidak Habasyah. Habasyah di situ rajanya terkenal adil. Sahabatnya Rasulullah hijrah dekat situ, tak pun disakiti, boleh beragama, boleh beribadah dengan tenang. Tapi tidak memilih itu. Kenapa? Karena Taif ini tempat lahirnya moyang daripada nenek daripada Hashim. Hashim itu moyang-moyang Rasulullah, Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, Hashim itu punya neneknya itu asalnya daripada Taif. Maka
datang ke Taif, dia sebagai keturunan daripada orang Taif. Yang pertama itu. Yang kedua, salah satu daripada pembesar Taif, salah satu daripada pimpinan Taif itu punya istri orang Quraisy. Maknanya apa? Di dalam pikiran Rasulullah, kalau datang ke sana boleh disambut sebagai keluarga. Makanya pergi ke Taif. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarju ayyaqbalu minhu ma ja'ahum bihi min indillahi azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap orang-orang Taif menerima mereka. Maksudnya apa? Menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yakni tentang agama Islam. Walamman taha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Taif, amada ila nafarin min Saqifin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Taif, Rasulullah langsung menemui pembesar-pembesar Bani Saqif. Bani Saqif ini suku atau klan yang menguasai kota Taif. Hum yauma idin sadatuhu. Bani Saqif ini pemimpin mereka. Fajalasa ilaihim wa da'ahum ilallahi wa kallamahum bima ja'ahum min ajlihi. Rasulullah duduk mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan tentang agama Islam. Faraddu alaihi raddan munkaron, tetapi mereka menolak Rasulullah dengan penolakan yang kasar. Wallahu a'lam bishawab. Ini kenapa orang-orang Taif ini diajak masuk Islam. Cukuplah kalau nak tolak, cukup tolak, tak payahlah dengan cara yang kasar. Kalau diajak tanah ya sudah, tak payah dengan cara yang kasar. Mungkin ini sudah dibagi tahu oleh orang-orang kafir Quraisy. Wa faja'uhu bima lam yakun yatawaqqa'u minal ghalzah wa samjil qaul. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjumpai satu persatu pemimpin-pemimpin Saqif untuk mengajak mereka masuk Islam dan juga bersama-sama berjuang. Tapi mereka mengatakan dengan kasar, bukan hanya dengan kasar, nantinya malah mensakiti fisikal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Taif sekitar 10 hari saja, tak lama. Faqama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam min indihum wa huwa yarjuhum ayaktumu khabara muqaddamihi ilaihim an Quraisyin. Rasulullah mengajak orang-orang Bani Saqif, orang-orang Taif untuk masuk Islam, tapi mereka menolak dengan kasar dan seterusnya. Kata Rasulullah berdiri, ya sudah, kalau memang tak mau masuk Islam tak apa, jangan bagi tahu kepada orang Quraisy kalau saya ada di kota ini. Kenapa? Kalau dibagi tahu nanti orang Quraisy datang nak membunuh Rasulullah. Idzan falam yajibuhu ila dzalika aidan. Ya sudah, kalau tak nak masuk Islam tak apa. Jangan bagi tahu kepada orang-orang Quraisy. Itu pun dia tak nak bagi tahu juga. Tsumma agrau bihi sufahahum wa abidahum yasubbunahu wa yasihuna bihi. Bukan hanya menolak dengan perkataan yang kasar, tapi mereka juga mengutus, menyuruh, memerintahkan orang-orang yang tak pandai, anak-anak kecil, orang yang tak boleh berpikir
teliti, hamba-hamba sahaya disuruh untuk mencaci maki Rasulullah dan membaling apapun yang dia tahu, yang boleh dibuat baling, boleh batu, boleh kayu, boleh tulang, dibalingkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Bani Saqif, pemimpinnya. 3 orang pemimpinnya mengatakan, kalau engkau nabi, akan saya koyak selambu Ka'bah itu akan saya koyak dengan cara yang kasar. Apa kaitan selambu Ka'bah dengan kenabian Rasulullah? Satu lagi menambahkan, tak adakah nabi selain engkau? Orang Taif ini menghina Rasulullah. Tak adakah nabi yang selain engkau? Carilah nabi yang daripada orang besar, bukan macam awak macam ini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, ya sudah, Rasulullah tidak marah, tidak mengambil pegaduhan. Rasulullah pergi, cuman minta jangan bagi tahu orang Quraisy. Pergi ini maksudnya Rasulullah sudahlah nak keluar. Posisi nak keluar daripada anak kecil, orang-orang yang sufaha, orang minta maaf, orang-orang bodoh, hamba-hamba sahaya, laki-laki, anak kecil, perempuan, hamba saya dikumpulkan untuk memaki Rasulullah selama perjalanan Rasulullah keluar ke Taif. Taif itu kan kota besar, di tengah-tengah bandar. Nak keluar itu dimaki-maki, dibaling batu, dibaling kayu, tulang, sampailah keluar daripada kota Taif. Sehingga ada yang mengatakan kepala Rasulullah berdarah. Zaid bin Harisah, anak angkatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dulu anak angkat Rasulullah, Zaid bin Harisah, yang menemani Rasulullah ke Taif, itu melindungi Rasulullah daripada balingan-balingan yang menyakitkan itu sampai terkena kepalanya, dan kepalanya itu terkoyak berdarah. Jadi mereka berdua, ya Allah, coba kita bayangkan, ada 2 orang yang tak punya apa-apa, tak punya senjata, tak punya perlindungan, cuman setakat bagi tahu jom kita pindah agama, diusir, dihalau, dimaki, bukan saja dimaki tapi dibaling batu sampailah terluka. Apa salahnya ini? Dan dibaling batu itu tuan-puan bukan setakat dibaling batu sampai baling batu kemudian sudah selesai, tak, diikuti. Jadi baling batu, ada jumpa kayu dibalingkan, jumpa batu dibalingkan, jumpa tulang dibalingkan. Itu kota Taif sepanjang itu, bukan sampai ke kota Taif, tapi sampai keluar ke kota Taif. 3 batu daripada kota Taif sudah keluar daripada kota Taif, sudah dah masuk ke daerah lain, ke kota lain, masuk ke kebun. Jadi Rasulullah pergi dibalung batu dengan perlindungan macam itu sampai keluar kota Taif. Semestinya lah kalau memang nak baling batu, nak baling kayu semua, sudahlah, ini sudah orangnya sudah keluar daripada kota Taif. Ini sudah keluar, diikuti sampailah bersembunyi di kebun anggur. Di kebun anggur itu sudah bukan kota Taif lagi, tuan-puan. 3 batu jaraknya. 3 batu itu, 1 batu agak-agak kalau tak silap dalam 1600 meter. Lebih sedikit. 3 batu. Mana sekitar berapa kilo? 5 kilo. 5 kilo jalan kaki, sanggup jalan kaki 5 kilo untuk membaling batu, baling kayu, baling tulang kepada Rasulullah, sehingga tumitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perang Uhud jatuh, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ini kan perang Uhud, Rasulullah mengalami kekalahan. Ya Rasulullah, ada tak kepayahan, penderitaan yang lebih daripada kekalahan di perang Uhud? Ada, yaitu ketika berdakwah di Taif tidak diterima, dihalau, dicaci, dimaki, dibaling batu, dibaling kayu sampai berdarah tanpa ada perlawanan.
Berbeza dengan perang Uhud, Rasulullah punya perlawanan karena itu posisinya perang. Ini posisinya tak perang pun Rasulullah tak melawan. Macam mana ada orang sekejam itu. Ini orang sudah diam, tak memaki balik, berjalan pergi di baling batu sampai keluar kota Taif. Sekejam itu orang-orang Taif kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di dalam yang saya sebutkan tadi, Taif ini punya hubungan yang sama dengan Rasulullah, sama-sama daripada atuk yang sama, daripada jalur kenabian yang sama, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Waja'alu yarmuna bil hijarati hatta anna rijlai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam latadmiyani. Sampailah karena dibaling batu, sampailah dua kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengeluarkan darah. Kakinya Rasulullah mengeluarkan darah, dan itu disaksikan oleh malaikat. Disaksikan oleh malaikat Jibril pun tahu. Apatah lagi Allah yang menciptakan, itu semua tahu. Darahnya Rasulullah sampai keluar dekat situ. Darahnya Rasulullah itu suci, tuan-tuan. Andaikan menetes dekat bumi, maka bumi akan cepat-cepat menyerap. Siapa yang memakan, meminum darahnya Rasulullah, maka tidak akan masuk neraka, tidak akan disentuh oleh api neraka. Itu darahnya Rasulullah. Kalau darahnya kita ya tak. Wa Zaid bin Harisata yaqihi binafsi hatta laqad syujja fi ra'sihi iddata syujajin. Zaid bin Harisah, putra angkatnya Rasulullah pernah mengangkat seorang Zaid bin Harisah dijadikan anak angkat. Kemudian kata Allah, hukum anak angkat itu tidak ada. Maknanya ya anak angkat itu tidak boleh dijadikan anak. Jadi kalau kita nak mengangkat seorang anak, ya dia tetap hukumnya secara Islam dia orang lain. Kalau kita sepakat nak bagi kasih sayang lebih kepada dia, tak ada masalah. Tapi dia tetap hukumnya bukan mahram. Sehingga jika ada anak angkat dengan emak angkatnya itu berkumpul dalam satu ruangan, itu hukumnya haram, tidak boleh. Disebabkan hukumnya itu bukan mahram. Dan itu sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Zaid bin Harisah sampailah kepalanya berdarah, tubuhnya pun penuh luka, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta wasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila bustanin li Utsbah bin Rabi'ah. Sampai Rasulullah sampai di kebunnya milik Utsbah bin Rabi'ah. Faraja'a anhu min sufaha'i Saqifin mangkana yatsbi'uhu fa'amida alaihi salatu wassalam. Sampai ke kebun itu, barulah orang-orang ini tidak mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patah balik kembali ke Taif. Waqad anhakahu at-ta'abu wal jarah. Ketika Rasulullah masuk ke kebun mencari tempat berteduh, sebab pada masa itu tengah panas. Paling sedap, paling boleh untuk berehat di kebun. Ila zilli syajarati ainabin fajalasa fihi wa bana Rabi'ah yang zurani ilaihi. Masuk ke kebun, di situ ada pokok anggur. Pokok anggur kan rindang. Dirindangkan, kemudian Rasulullah bersandar duduk dekat situ dengan Zaid bin Harisah. Yang punya kebun yaitu Utsbah bin Rabi'ah. Dua anak ini nampak tahu itu siapa, itu Rasulullah. Ini orang Quraisy. Dua-dua orang Quraisy. Dua-dua ini, Syaibah dengan Utsbah, dua anak ini, anaknya Utsbah, anaknya Rabi'ah, dua-dua ini sebenarnya musuhnya Rasulullah, musuh besar.
pada masa dekat Quraisy, dua-dua itu memang musuhnya Rasulullah. Sampai masa itu juga musuhnya Rasulullah. Cuman mereka nampak Rasulullah dibaling batu oleh orang-orang Taif sampai masuk ke kebun dia, hatinya kasihan. Macam manapun, dua orang ini dengan Rasulullah, yakni Syaibah dan Utsbah, ini masih satu keturunan, yaitu di Abdi Syams. Masing-masing keturunan Abdi Syams berjumpa dengan Rasulullah. Mananya timbullah rasa kasihan, sama-sama saudara. Jadi mereka kasihan. Satu mengatakan itu, satu mengatakan lagi mengatakan mereka kasihan sebab Rasulullah berdoa. Jadi mereka sendiri menyaksikan betapa kejamnya orang Taif kepada Rasulullah sehingga membiarkan mereka masuk, yakni Nabi Muhammad dan Zaid bin Harisah, untuk berlindung. Falammat ma'anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi dzalika dzilli rafa'a ra'sahu yad'u bihadza du'a. Ketika Rasulullah sudah sampai di pokok anggur, rindang, rehat, duduk dengan tenang, Nabi Muhammad berdoa. Karena tadi disakiti oleh orang-orang, Rasulullah berdoa, Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati. Ya Allah, saya mengadukan kepada Engkau akan kelemahan kekuatan saya, wa qillata hailati, dan sedikitnya keusaha saya, wa hawani 'alan nas, dan kehinaan saya di mata manusia. Ya arhamar rahimin, anta rabbil mustad'afin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ya Allah, Engkau adalah Tuhannya orang-orang yang lemah dan Engkau adalah Tuhan saya. Ilaman takiluni, kepada siapa Engkau nanti akan serahkan saya? Ila ba'idin yatajahamuni, apakah nanti Engkau serahkan saya kepada orang yang jauh, yang meninggalkan saya, yang tidak menghormati saya? Am ila aduwa malaktahu amri, ataukah kepada musuh yang mensakiti saya? Illam yakun bika alayun ghadabun fala ubali. Andaikan jika Allah, wahai Engkau Allah, tidak membenci saya, tidak marah kepada saya, maka saya tak mengapa. Doa ini nak sampaikan, doanya Rasulullah nak sampaikan, ya Allah, saya lemah. Andaikan Engkau nak saya macam mana pun saya tak kisah. Engkau nak serahkan saya kepada musuh saya untuk dibunuh pun tidak ada masalah. Engkau akan serahkan saya kepada orang yang jauh yang tidak akan membantu saya pun tidak ada masalah. Saya cuma nak minta Engkau tak marah, Engkau tak ghadab. Marahnya itu maksudnya Allah tidak merahmati. Tak ada masalah. Ini mentaliti Rasulullah. Ketika beliau disakiti tidak meminta pertolongan supaya orang yang mensakitinya ini dibagi laknat oleh Allah. Kata Rasulullah, ya Allah, tak mengapa saya disiksa macam manapun, asalkan Engkau tak ghadab, tak benci kepada saya, tak marah kepada saya. Tuan puan, saya singkatkan macam ini. Setelah doa ini, dibagilah anggur kepada Rasulullah oleh hamba sahaya yang namanya Adas. Adas ini hamba sahayanya Syaibah dengan Utsbah. Adas itu Muhammad bagi anggur, kasihan dia bagi anggur. Dibagi anggur, Rasulullah menerima, makan. Bismillahirrahmanirrahim, makan. Adas terheran. Ini siapa? Engkau siapa? Kenapa engkau membaca bismillah? Ini tak ada orang-orang yang buat macam itu, engkau malah baca basmalah. Kata Rasulullah, engkau daripada negeri mana? Saya negeri daripada negeri Ninawa. Daripada negeri Ninawa. Negeri Ninawa ini negeri yang ada di dalam Al-Quran menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Saya daripada negeri Ninawa. Oh, Ninawa. Agama apa awak ni? Agama saya Nasrani. Ninawa itu
tempat lahirnya Nabi Yunus bin Matta. Beliau ini orang soleh. Adas yang tahu ini bertanya, macam mana engkau tahu Yunus bin Matta ini orang soleh dan seorang nabi? Ya, karena saya pun seorang nabi. Yunus bin Matta adalah saudara saya. Dia seorang nabi, saya pun seorang nabi. Akhirnya Adas sadar dan membaca syahadat kepada Rasulullah SAW, mencium kening, mencium tangan, mencium kaki. Utsbah dan Syaibah tak terima, mereka marah. Tuan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, Rasulullah SAW masa dibaling batu, dibaling kayu sampai berdarah. Malaikat Jibril menyaksikan, membawa malaikat yang menjaga gunung. Maksudnya di 2 gunung yang besar-besar ke sana, yang menjaga satu malaikat ini dipanggil. Ya Rasulullah, ini malaikat penjaga gunung. Engkau nak macam mana? Engkau telah disakiti sampai berdarah, sampai terluka. Zaid bin Harisah pun sampai berdarah, kepalanya pun terluka. Engkau nak macam mana? Saya himpit kota Taif dengan gunung yang besar ini, saya hancurkan sampai mati semua, tiada yang hidup. Karena semua mereka melakukan macam itu kepada engkau. Malaikat pun tak tahan. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, saya tak minta mereka dihancurkan, ya jangan. Tapi berilah mereka hidayah, karena mereka ini tak tahu. Keinginan saya bukan nak menghancurkan orang-orang Taif yang telah membuat saya berdarah-darah, tapi keinginan saya adalah lahir daripada keturunan mereka orang-orang yang masuk Islam. Itulah akhlak mulia Rasulullah SAW. Disakiti sampai macam itu, bukan marah, bukan membalas, tapi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keturunan mereka itu masuk Islam. Thumma inna bnai Rabi'ah sahibayil bustan wallahu a'lam bishawab.